Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang Kepala SMP 1 Dewi Kudus, Ibu Dr. Endang Siwi Ekoati, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf administrasi SMP 1 Dewi Kudus. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah curahkan berlaksa nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kembali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya takut dan rasanya kurang pantas untuk memberikan kultum pada kesempatan kali ini. Namun jika kita berpegang pada perintah Allah pada Quran surat Al-Asyr bahwa kita harus saling menasihati dalam kebajikan dan kesabaran. Jika ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka saya akan berusaha untuk membacakan sebuah hadis. Hadis yang sangat familiar di telinga kita, namun saya sering abai. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saudaraku yang masih memiliki raga, jasad, tenaga yang muda, tenaga yang kuat, mari bergeraklah dengan gesit, belajar, bekerja, berkarya, syiar Islam, dan melakukan apa saja untuk mencari ridha Allah selagi masih kuat, selagi masih muda. Dan yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Selagi masih sehat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena apabila kita sudah sakit, apalah daya kita. Kita akan tergeletak lemah di tempat tidur, ditemani obat-obat, harus kontrol, cek, transfusi darah, dan sebagainya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Selagi masih sehat, mari kita banyak melakukan hal-hal untuk mencari ridha Allah.
Dan yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Harta yang sebenarnya akan kita miliki, menjadi milik kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah, bukan harta yang kita tumpuk dan simpan di berangkas kita. Harta yang kita gunakan untuk membayar zakat, bersedekah, infak, itulah nanti yang akan menemani kematian kita. Untuk itu, mari kita gunakan dengan bijak harta yang masih kita miliki, agar tidak menyesal. Dan yang keempat adalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Di era yang super sibuk ini, marilah kita gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah terbuang tidak akan mungkin bisa kita putar lagi. Sekarang ini kita sering disibukkan oleh urusan duniawi, sehingga kadang untuk sholat saja kita tidak punya waktu. Zuhur, asar sering hilang karena kita dikejar-kejar oleh pekerjaan. Maghrib hilang karena waktunya hanya sedikit. Isya hilang karena kita kelelahan, capek, tertidur. Subuh pun hilang karena kita bangun kesiangan atau terburu-buru untuk berangkat kerja. Sekali lagi, waktu luang yang ada, marilah kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebajikan, beramal soleh untuk bekal kita nanti. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita semua tahu, sadar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Dan kita juga sadar bahwa syarat kematian tidak harus tua dan tidak harus sakit. Maka jangan sampai kita menyesal seperti hamba Allah yang di dalam kubur menyesal dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Dan nanti aku akan berbuat baik, beramal soleh dan bersedekah." Namun sudah terlambat, penyesalan tidak akan ada artinya. Baik, sekali lagi marilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya untuk satu tujuan, yaitu ridha Allah. Hanya itu tujuan kita, mencari ridha Allah agar kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan perlindungan di hari yaum. Jika ada kebenaran begitu, atas segala kekhilafan dan kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.